Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun serta Anda berada. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jason Evan, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Kaleb Elisa Putra, nomor absen 9. Perkenalkan, saya Kevin Maulana Ibrahim, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Martin Rosa Putra, nomor absen 12. Timotius Sancho, absen 22. Saya Coa Yosua David, absen 23. Perkenalkan, nama saya Yosef Darmawan, absen 27. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, apa saja sih yang akan kami bahas di bab ini? Ya, yang pertama yaitu mengenai konsep induksi elektromagnetik. Kemudian yang kedua yaitu konsep flux magnetik. Kemudian yang ketiga yaitu gegel induksi pada kawat yang memotong medan magnetik. Konsep induksi elektromagnetik. Pada bab 3, yaitu pada bab medan magnet, kita sudah belajar dari ilmuwan yang bernama Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Beberapa waktu setelah itu, ada seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday, di mana ia berpikir bahwa peristiwa kebalikannya itu dapat berlaku, yaitu medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Setelah dilakukan beberapa banyak percobaan selama 10 tahun lamanya, akhirnya pada tahun 1831, hipotesis yang dikemukakan oleh Michael Faraday itu terbukti. Secara umum sendiri, pengertian dari induksi elektromagnetik yaitu arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnetik. Sehingga secara sederhananya, konsep induksi elektromagnetik yaitu proses menghasilkan energi listrik melalui medan magnet. Lalu kita memasuki konsep flux magnetik. Pada bab 3, kita telah mempelajari mengenai garis-garis medan magnetik. Nah, untuk memudahkan dalam mengerti konsep flux magnetik, maka flux magnetik divisualisasikan sebagai sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus terhadap suatu bidang. Untuk memudahkannya, coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar terdapat magnet yang dimana arah garis-garis medan magnetnya bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian di depan magnet, kita letakkan sebuah kumparan. Maka akan ada garis-garis medan magnet yang akan menembus kumparan tersebut. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan dari kumparan tersebutlah yang disebut sebagai flux magnetik. Flux magnetik sendiri didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang dengan luas bidang A yang secara matematis dituliskan sebagai berikut. V sama dengan B dikali A dikali cos theta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Satuan SI untuk flux magnetik adalah Weber, sehingga dari persamaan matematis tersebut diperoleh hubungan satuan sebagai berikut. 1 Weber sama dengan 1T dikali 1 meter kuadrat, sehingga 1T sama dengan 1 Weber dibagi meter kuadrat. Kemudian apabila loop vertikal terhadap induksi magnetik B seperti pada gambar berikut ini, maka induksi magnetik B searah dengan garis normal bidang N, sehingga sudut theta yang diperoleh adalah 0 dan nilai flux magnetik yang memotong bidang mencapai maksimum. Hal ini diperoleh dari V sama dengan B dikali A dikali cos 0 sama dengan B dikali A. Kita juga tahu bahwa nilai maksimum dari trigonometri adalah 1, sehingga jika sudut yang diperoleh oleh medan magnet B dengan garis normal melebihi 0 derajat, maka besar nilai flux magnetik akan semakin kecil. Jika bidang loop horizontal terhadap induksi magnetik B seperti pada gambar berikut ini, maka arah induksi magnetik B tegak lurus terhadap garis normal bidang N, sehingga sudut theta yang dibentuk bernilai 90 derajat. Maka dari itu, tidak ada flux magnetik yang memotong bidang. Hal ini dapat kita peroleh dari V sama dengan B kali A kali cos 90. Nah, kita tahu bahwa cos 90 bernilai 0, maka V sama dengan B kali A kali 0. Berarti V bernilai V sama dengan 0. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada flux magnetik yang memotong bidang. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari submateri tersebut yaitu yang pertama, flux magnetik merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan secara tegak lurus bidang luasan tersebut.
Oke, yang kedua yaitu secara matematis flux magnetik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan B kali A kali cos theta. Dengan V yaitu flux magnetik yang satuannya Weber. Lalu ada B itu merupakan medan magnet yang satuannya Tesla atau sering disimbolkan sebagai T. Lalu ada A yaitu luas penampang bidang yang satuannya yaitu meter persegi. Lalu ada theta yaitu sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Kesimpulan yang ketiga yaitu apabila bidang loop vertikal terhadap induksi magnetik B, maka sudut tetanya yaitu 0 dan flux magnetik yang memotong bidang mencapai maksimumnya. Dan secara matematis dapat ditulis sebagai V sama dengan B kali A. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu apabila bidang loop horizontal terhadap induksi magnetik B, maka sudut tetanya yaitu 90 dan tidak ada flux magnetik yang memotong bidang. Dan secara matematis dapat ditulis sebagai V sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke submateri selanjutnya yaitu gegel induksi pada kawat yang memotong medan magnetik. Nah, untuk memahami submateri kali ini, kita perhatikan terlebih dahulu untuk percobaan berikut ini. Pada percobaan tersebut, terdapat juga kumparan yang dihidupkan ke galvanometer dan terdapat juga medan magnet yang berada di depan kumparan tersebut. Saat magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, terlihat jarum galvanometer bergerak ke kanan yang berarti ada arus yang mengalir. Kemudian saat magnet didiamkan di dalam kumparan tersebut, terlihat jarum galvanometer berada di tengah atau tidak bergerak yang berarti tidak ada arus yang mengalir. Kemudian saat magnet digerakkan keluar dari kumparan tersebut, terlihat jarum galvanometer bergerak ke kiri yang berarti arus mengalir ke arah yang berlawanan. Dari percobaan tersebut terdapat disimpulkan bahwa beda potensial antara ujung-ujung kumparan solenoid disebut gaya gerak listrik induksi yang disebabkan oleh adanya perubahan flux magnetik yang memotong kumparan dapat bertambah atau berkurang. Tentu saja polaritas GGL induksi untuk flux magnetik yang bertambah akan berlawanan dengan flux magnetik yang berkurang. Sesuai dengan persamaan V sama dengan B dikali A dikali cos theta, perubahan flux magnetik dapat disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong medan magnetik. Gambar berikut ini melukiskan loop kawat PQRS yang sebagian berada dalam daerah medan magnetik, sedangkan sebagian lainnya berada di luar. Pada keadaan awal, loop diam dan ampermeter menunjukkan angka 0. Nah, saat loop digerakkan ke arah kiri, jarum ampermeter menjadi menyimpang. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa dalam loop PQRS mengalir arus listrik dengan arah seperti yang dilukiskan pada gambar. Arus yang terjadi ini disebut sebagai arus induksi. Kita tahu bahwa arus listrik terjadi karena adanya beda potensial antara titik P dan titik Q. Nah, beda potensial inilah yang disebut sebagai gaya gerak listrik induksi atau yang biasa disingkat sebagai GGL induksi. Selanjutnya, yaitu cara mudah untuk mengingat arah arus induksi. Gambar berikut ini merupakan gambar vektor kecepatan konduktor PQ yang disimbolkan oleh V, kemudian yaitu vektor induksi magnetik yang disimbolkan oleh B, dan arah arus induksi yang disimbolkan oleh I yang dihasilkan oleh rangkaian pada gambar berikut. Jika ujung vektor kecepatan V kita putar terhadap ujung vektor induksi magnetik B, kita akan peroleh arah yaitu keluar bidang kertas. Arah keluar bidang kertas adalah identik dengan arah arus induksi I yang mengalir pada kawat PQ, yaitu dari Q ke P. Analogi dengan gaya Lorentz, arah arus induksi I pada kawat PQ juga dapat kita tentukan dengan kaidah telapak tangan kanan. Selanjutnya yaitu perumusan besar GGL induksi. Berdasarkan percobaan menggunakan peralatan yang dirangkai seperti pada gambar berikut ini, kita dapat mengetahui 3 faktor yang memengaruhi besar GGL induksi atau yang dilambangkan epsilon. Yang pertama yaitu panjang konduktor yang dilambangkan oleh L, kemudian induksi magnet yang dilambangkan oleh B, dan yang terakhir yaitu kecepatan gerak konduktor yang dilambangkan oleh V. Nah, secara teori akan kita turunkan sebagai berikut. Gerakan loop kawat ke kiri dengan kecepatan V memotong tegak lurus medan magnet B. Gerakan ini menimbulkan arus induksi I dalam loop kawat seperti yang dilukiskan pada gambar berikut ini. Telah kita ketahui, pada kawat PQ berarus dengan panjang L akan bekerja gaya magnetik yang disebabkan oleh medan magnetik B.
yang dapat dituliskan sesuai dengan persamaan berikut ini, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Arus dalam kawat pegi tegak lurus dengan medan magnetik, sehingga sudut theta yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka dari itu kita peroleh F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin 90. Kita tahu bahwa sin 90 nilainya adalah 1, sehingga I dikali L dikali B dikali 1 diperoleh yaitu F sama dengan I dikali L dikali B. Dengan F adalah gaya Lorentz yang satuannya adalah Newton, kemudian B adalah induksi magnet atau kuat medan magnet yang satuannya adalah Tesla, kemudian ada I yang merupakan arus induksi atau arus listrik yang satuannya adalah ampere, dan L yang merupakan panjang konduktor yang satuannya adalah meter. Jika kita tetapkan kaidah telapak tangan kanan pada kawat pegi, yaitu mengarahkan ibu jari sesuai dengan arah arus I, yaitu dari Q ke P, dan mengarahkan keempat jari lain yang dirapatkan sesuai dengan arah medan magnetik B, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan magnet, maka kita akan mendapatkan arah dorong telapak tangan adalah ke kanan. Ini menyatakan bahwa gaya magnetik F berarah ke kanan, sehingga cenderung melawan arah gerakan, yaitu ke kiri. Untuk menjaga agar loop kawat bergerak dengan laju tetap ke kiri, gaya magnetik F harus diseimbangkan dengan suatu gaya luar atau F luar yang besarnya sama tetapi arahnya ke kiri. Gaya luar ini dikerjakan oleh tarikan tangan kita ke kiri, yang secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. F luar sama dengan min F sama dengan min I kali L kali B. Gaya tarikan kita ke kiri dikatakan melakukan usaha. Selama selang waktu delta T, kita telah menarik loop kawat sepanjang jarak delta S yang sama dengan V kali delta T. Usaha yang kita lakukan selama penarikan ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F luar dikali delta S. Dapat kita ketahui bahwa F luar sama dengan min I kali L kali B, dan delta S sama dengan V kali delta T, sehingga dapat kita tuliskan menjadi W sama dengan min I kali L kali B kali V kali delta T. Dengan demikian, usaha yang kita lakukan selama penarikan memberikan energi untuk mengalirkan arus listrik dalam loop kawat. Energi permuatan yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus dalam loop kawat inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik atau disimbolkan dengan epsilon, dan secara matematis dapat kita tuliskan dengan rumus epsilon sama dengan W per Q. Apabila jumlah muatan yang melewati setiap titik dalam rangkaian selama selang waktu delta T adalah Q sama dengan I kali delta T, maka energi total yang diperlukan untuk menggerakkan muatan secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. W sama dengan epsilon kali Q. Dapat kita ketahui bahwa Q sama dengan I kali delta T, maka dapat kita tuliskan menjadi W sama dengan epsilon kali I kali delta T. Usaha yang diperlukan untuk mengalirkan arus dalam loop kawat yaitu pada persamaan yang ditandai dengan 2 bintang, sama dengan usaha yang kita perlukan dalam penarikan loop kawat, yaitu pada persamaan yang ditandai dengan 1 bintang, yang secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. Epsilon kali I kali delta T sama dengan min I kali L kali B kali V kali delta T. Nah, dari sini kita dapat lihat di ruas kiri terdapat I dan delta T. Begitupun juga di ruas kanan terdapat I dan delta T. Dari sini kita dapat coret-coret kedua variabel tersebut. Maka kita dapat tuliskan menjadi epsilon sama dengan min L kali B kali V. Dari persamaan 4/5 dapat kita nyatakan kesimpulan sebagai berikut. Ideal induksi pada ujung-ujung penghantar atau kawat yang digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnetik adalah 1. Sebanding dengan panjang penghantar yang disimbolkan oleh L. Kedua, sebanding dengan besar induksi magnetik yang disimbolkan dengan B. Dan yang ketiga, sebanding dengan kecepatan penghantar digerakkan yang disimbolkan oleh V. Persamaan 4/5 berlaku hanya jika penghantar lurus dengan panjang L digerakkan memotong tegak lurus medan magnetik, yaitu saat V tegak lurus dengan B. Untuk kasus yang umum, yaitu kecepatan V membentuk sudut theta terhadap medan magnetik B seperti pada gambar berikut. Nah, pada keadaan seperti ini berlaku persamaan umum sebagai berikut. Epsilon sama dengan L kali B kali V kali sin theta. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami mengenai bab induksi elektromagnetik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.